ว่าหลายมุมหลายคนอาจจะอยากได้ฟังนะคะว่าแป้งเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมา Jelang lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Madam Pang akui Thailand tak sekuat dulu. Timnas Thailand bakal berlaga di Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Skuad berjuluk Gajah Perang itu menyandang status juara bertahan usai memenangi edisi terakhir pada tahun lalu. Tim besutan Alexander Polking itu tentu bertekad untuk mempertahankan gelar juara sekaligus menyabet gelar ketujuh. Akan tetapi sikap pesimistis justru ditunjukkan oleh manajer Timnas Thailand, Naulpan Lamsam. Wanita yang akan disapa Madam Pang itu baru-baru ini mengakui bahwa keadaan timnya sedang tidak baik. Bahkan ia tidak segan menyebut Timnas Thailand saat ini sudah tidak sekuat dulu lagi. Kita harus mengakui bahwa sepak bola Thailand saat ini tidak makmur. Timnas Thailand tidak lagi sekuat dulu, kata Madam Pang dikutip dari superbowl.id dari The Tao. Pernyataan Madam Pang cukup beralasan ketika Thailand menunjukkan tanda-tanda kemunduran setelah menjuarai Piala AFF 2020 lalu. Teranyar Timnas Thailand dipermalukan Timnas Malaysia di kandang sendiri pada ajang Piala Raja 2022. Thailand juga tampak kesulitan menyaingi Vietnam di berbagai kelompok umur sepanjang tahun ini. Masalah lain yang dihadapi oleh Thailand saat ini adalah mereka tidak bisa menurunkan skor terbaiknya di Piala AFF 2022. Pasalnya beberapa pemain mereka yang bermain di Liga Jepang terancam absen karena berbagai alasan. Di sisi lain, kondisi ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk membalas kekalahan di final edisi sebelumnya. Indonesia dan Thailand tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama dengan Filipina, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Jelang kemunduran Iwan Bule, Indra Syafri enggan berandai-andai program naturalisasi. Dalam waktu dekat PSSI akan melaksanakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Agenda tersebut direncanakan akan berlangsung pada Maret tahun depan. Satu agenda yang akan dilaksanakan pada KLB itu adalah pemilihan ketua umum baru. Para pengurus baru termasuk komite eksekutif atau Exco PSSI pun akan dipilih kemudian. Kepengurusan PSSI era Muhammad Iriawan memang memiliki beberapa program unggulan. Satu di antaranya adalah program naturalisasi pemain keturunan. Namun ada kekhawatiran program itu tidak berlanjut lagi ketika misalnya Iwan Bule bukan lagi menjadi ketua umum PSSI pada tahun depan. Padahal ada beberapa pemain keturunan yang saat ini proses naturalisasinya masih berlangsung. Dirtek PSSI Indra Syafri sendiri enggan berandai-andai mengenai hal itu. Indra pun tak bisa memberikan jawaban yang pasti. Kalau misalnya bagaimana ya jawabannya itu sesuatu yang belum terjadi. Takut jawabannya nggak tepat, kata Indra Syafri kepada bola.com pada Kamis 3 November. Sementara itu proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah memasuki tahap akhir di mana keduanya tinggal diambil sumpah sebagai WNI di kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal itu diungkapkan Sekjen PSSI Yunus Nusi belum lama ini. PSSI pun berharap pengambilan sumpah Sandy Walsh dan Jordi Amat bisa dilakukan pada bulan depan. Dengan begitu keduanya bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Belum puas menang lawan Moldova, Sintayong kena sorot media Vietnam. Timnas Indonesia U19 bakal kembali menjalani pertandingan melawan Timnas Moldova pada Jumat 4 November. Timnas Indonesia punya modal penting berupa kepercayaan diri usai berhasil menekuk tim itu dengan skor 3-1 pada Selasa 1 November kemarin. Kemenangan Timnas Indonesia atas Moldova di pertandingan pertama membuktikan keberhasilan pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam mengembleng pemain timnas, terutama menyangkut gemblengan fisik. Selain itu, timnas berhasil bermain tenang sampai peluit wasit ditiup tanda berakhir pertandingan. Kondisi berbeda ditunjukkan pada pemain timnas Moldova yang sudah tampak lemas. Bahkan beberapa kali pemain Moldova terlihat menundukkan badan. Namun, Sintayong belum cukup puas dengan capaian itu. Ia masih ingin skuadnya melakukan perbaikan di beberapa lini, sehingga di pertandingan berikutnya, timnas bisa menampilkan permainan lebih apik dengan skor maksimal. Sintayong meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang dalam mengeksekusi peluang di depan gawang lawan. Bukan hanya di lini depan yang dia evaluasi. Di sektor pertahanan, Sintayong juga berharap pemainnya lebih cerdas dalam membaca permainan. Menariknya, The Tao 24/7 pun turut menyoroti keluhan Sintayong menjelang Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20 jilid kedua ini. Memenangkan tim Eropa dengan mudah, pelatih Indonesia masih belum puas dengan satu hal. Pelatih Sintayong masih belum puas dengan pertahanan Timnas
Indonesia U20 usai menang melawan Moldova U20. Tulis The Top 24/7 dikutip pada Kamis 3 November. Oleh karena itu untuk pertemuan kedua nanti, Sinteyong bertekad memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia U20. Hal ini tentunya dilakukan agar Garuda Nusantara bisa mendulang hasil manis lagi. Kami harus bermain lebih proaktif dan cerdas jika kami tidak ingin menciptakan peluang bagi lawan, ujar Sinteyong.